Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Dia. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat pada kami pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami juga ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, dekati kami ya Tuhan, kudus sucikan setiap hati, mulut, dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Dengan semangat ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintamu, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Sing High Sing Low. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am singing about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am
adik-adik, sekarang kita sebentar lagi mau merayakan Natal nih. Kalian pasti tahu lagunya. Kita nyanyikan lagu dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Dia, kita mengingat kasih-Nya bagi kita. Dia lahir, Dia mati buat menebus kita semua. Begitu besar kasih-Nya dan sempurna kasih-Nya buat kita. Mari kita nyanyikan lagu Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu.
terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu ya Tuhan, buat kasih-Mu pada kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus, kesehatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, terima kasih kami sudah muji-muji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang harum ya Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus, Kau sucikan setiap hati, mulut, dan pikiran kami, dan berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless. Shalom adik-adik. Kakak harap kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada minggu hari ini, kita semua bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang menyertai kami Tuhan, mengurapi kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak membagikan firman Tuhan, kakak undang kita semua buka Alkitab dulu yuk. Kita buka Alkitab di Markus 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kakak bacain ya. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini adik-adik ya, kalau Tuhan Yesus itu datang selain dia menyelamatkan kita tentunya ya adik-adik ya, dia mati di kayu salib, tapi di sini kita bisa lihat bahwa Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi Tuhan Yesus itu tetap sayang loh adik-adik sama orang-orang berdosa, sama orang-orang yang mungkin belum takut akan Tuhan, belum kenal sama Tuhan. Tuhan tetap sayang. Nah, salah satu contohnya kita bisa lihat di satu tokoh Alkitab nih adik-adik ya. Kita lihat di gambar yang pertama. Nah, kita bisa lihat nih adik-adik ya. Ada seorang bapak-bapak yang namanya Sakeus. Sakeus itu yang lagi duduk tuh adik-adik ya, yang lagi memakai jubah biru. Ya, memakai jubah biru. Nah, Sakeus ini kata Alkitab orangnya itu pendek banget orangnya. Nah, kita lihat di sini ada tulisannya, Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Jadi zaman dahulu kala udah ada tuh namanya penagih pajak tuh adik-adik ya. Nah, tapi kalau kita lihat di gambar berikutnya, ayo kita lihat yuk. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak daripada biasanya. Nah, ini tuh hal yang gak bagus ya adik-adik. Jadi misalnya kalau pajaknya biasanya misalnya 100.000, Sakeus bilang, "Enggak, pajak kamu itu 150.000," atau "Enggak, pajak kamu itu 200.000." Wah, kita bisa lihat ya orangnya di sini shock tuh adik-adik tuh. "Biasanya saya bayar pajak 100.000 doang kok, Pak." Tapi kata Sakeus, enggak, kamu pokoknya hutangnya itu 200.000, bukan 100.000 lagi. Pajak kamu naik. Padahal pajaknya nggak naik loh adik-adik. Nah, di sini Sakeus itu mengumpulkan duit lebihnya. Misalnya kan tadi pajaknya 100.000, dia naikin jadi 200.000, yang 100-nya buat bayar pajak beneran, yang 100-nya lagi buat dia simpen adik-adik. Wah, itu bukan hal yang baik ya adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat di gambar berikutnya, nah kita bisa lihat nih, karena itu orang-orang lain tidak menyukai sama si Sakeus ini. Si Sakeus mah pokoknya orangnya sering malakin duit, kata orang-orang itu ya.
Nah, tapi kalau kita lihat di gambar berikutnya, ada Tuhan Yesus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, jadi si Bapak Sakius itu ada di kota Yeriko ya, adik-adik ya. Nah, dan Tuhan Yesus ini udah terkenal deh di mana-mana. Pokoknya Tuhan Yesus itu ajarannya baik, ajarannya itu luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati ya, adik-adik ya. Pokoknya nama Yesus tuh udah terkenal banget di bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu banyak kerumunan tuh adik-adik tuh, termasuk si Bapak Sakius. Kita lihat di gambar berikutnya adik-adik ya. Sakius ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Seperti tadi yang kakak udah bilang ya, badannya itu pendek. Jadi dia berusaha melihat Tuhan Yesus, tapi ketutupan banyak orang, ketutupan kepala orang, ketutupan pundak orang. Si Sakiusnya, tapi saya pengen melihat Tuhan Yesus, gimana caranya ya? Nah, akhirnya kita lihat di gambar berikutnya adik-adik. Nah, kita lihat di sini nih. Sakius memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Nah, akhirnya si Sakius punya akal ya adik-adik ya. Kita bisa lihat di situ Sakiusnya melihat ada satu pohon ara, pohon aranya tinggi, dan akhirnya dia manjat karena dia saking penasaran, kayak apa sih yang namanya Yesus itu, saya ingin tahu. Akhirnya dia panjat pohon itu dengan sekuat tenaganya, dia dengan cepat-cepat dia manjat. Akhirnya dia sampai di batang yang cukup tinggi, akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, Sakiusnya senang, Tuhan Yesusnya lewat di bawah dia. Nah, tapi pas Tuhan Yesus lewat di bawah dia, kita lihat di gambar berikutnya apa yang terjadi ya. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Wah, kita bisa lihat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu senang banget loh bergaul sama orang-orang yang berdosa, orang-orang pemungut cukai seperti si Bapak Sakeus ini. Sakeusnya agak terkejut sih, tapi dia dengan senang hati, wah ya boleh Tuhan Yesus, boleh, saya akan menerima engkau di rumah saya. Akhirnya dia cepat-cepat kembali menuruni pohon ya adik-adik ya, dia cepat-cepat menuntun Tuhan Yesus ke rumahnya dia. Nah, kita bisa lihat di gambar ini nih. Tapi kerumunan orang-orang yang lain, kita bisa lihat orang banyak yang melihat itu bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang yang berdosa, orang yang sering menaikkan pajak-pajak mereka. Di situ kita bisa lihat ada ya kerumunan itu bingung. Tuhan Yesus ngapain nih sama Sakeus? Sakeus kan orangnya gak baik. Sakeus kan orangnya jahat, orangnya penipu. Ngapain ya Tuhan Yesus ya? Gak tahu. Tapi mereka gak ada yang berani tegur Tuhan Yesus karena mereka tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Nah, akhirnya ketika Tuhan Yesus sampai di rumahnya Sakeus, kita bisa melihat di gambar ini nih, Sakeusnya sempat termenung sebentar, tapi Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Nah, di gambar berikutnya, dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini adik-adik ya, Tuhan Yesus tuh nggak ngomong apa-apa loh ke Sakeus. Tuhan Yesus bahkan cuma datang ke rumahnya Sakeus, tapi dengan kuasa dan dengan kekuatan dari Tuhan sendiri, Yesus mampu mengubah hati si Bapak Sakeus ini. Bapak Sakeus yang tadinya penipu, yang tadinya ngambilin duit yang bukan miliknya dia, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan duit yang dia akan ambil itu 4 kali lipat loh adik-adik, dan setengah hartanya dibagikan ke orang-orang miskin. Wah, itu mujizat banget ya adik-adik ya. Nah, kita lihat di gambar berikutnya nih. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan gambar berikutnya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita bisa lihat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu, dia itu mau loh bergaul sama orang-orang yang tadi kakak bilang, dia mungkin masih banyak dosanya, dia mungkin belum kenal Tuhan, atau mungkin dia baru dengar dari orang-orang, Yesus itu baik loh, tapi dia sendiri belum tahu, belum kenal dengan pribadi, belum kenal secara pribadi Tuhan Yesus itu siapa. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama mereka. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa ini, untuk menyelamatkan orang-orang yang gak takut akan Tuhan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Keselamatan pun terjadi oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Oke adik-adik ya. Nah, sampai di sini
kita sekarang mau ada ayat hafalan ya adik-adik ya. Oke, kita buka lagi di ayat yang tadi adik-adik ya, Markus 2 ayat, kali ini kita ayat 17 aja. Ini untuk ayat hafalan kali ini adik-adik ya. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oke adik-adik ya, puji nama Tuhan ya adik-adik ya. Oleh kuasa Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita semua juga orang-orang berdosa loh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita, Tuhan Yesus tetap peduli kepada kita, sehingga akhirnya oleh anugerah Tuhan kita pun diselamatkan. Ya adik-adik ya, sekarang yuk semuanya kita tutup dalam doa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, atas berkat-Mu, atas kedatangan-Mu Tuhan ke dunia ini 2000 tahun yang lalu Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk membawa kami kembali kepada-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan Yesus, dan biar firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, keren banget kan adik-adik firman Tuhannya. Pasti kalian sangat terberkati. Nah, sekarang kita udah selesai ibadah kita. Sekarang kita mau menutup doa, menutup acara kita. Yuk, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai ya Tuhan Yesus ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman ya Tuhan yang diberikan kepada kami ya Tuhan Yesus, supaya menjadi tema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar juga kami ingin mengakhiri ya Tuhan ibadah kami. Berkati ya Tuhan hari-hari kami ya Tuhan ke depannya ya Tuhan Yesus. Biar kami semua juga ada dalam tangan perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, kakak kami, adik kami, abang kami ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan supaya ada dalam kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga ya Tuhan kami yang akan mengikuti ujian ya Tuhan Yesus. Biar kami juga dapat mengerti ya Tuhan Yesus dan dapat menjawab soal-soal yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.